Saudara sekalian, kita memasuki materi soal sumber hukum yang dipergunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan pengaturan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sejak Indonesia merdeka. Kita mengetahui bahwa di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pencegahan tindak pidana korupsi telah dimulai dengan ditetapkannya Westbook van Strafrecht sebagai kitab undang-undang hukum pidana yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korupsi, Undang-Undang Hukum Pidana, korupsi masuk ke dalam delik-delik jabatan. Ada tertera di dalam buku 2. Nah, bahkan saudara sekalian, kalau kita runut lebih dalam, dan ini menjadi pintu masuk pertama ketika kita ingin mencoba memahami soal hukum perundangan yang digunakan di dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sehari setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, pemerintah negara Republik Indonesia itu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-undang yang menjadi dasar dari semua proses berjalannya kebangsaan kita, itu memuat pasal 2 dalam ketentuan peralihan yang bunyinya segala badan negara dan peraturan yang berlaku yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, saudara sekalian, ini sebenarnya salah satu kunci terjadinya pengisian hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dengan penetapan Undang-Undang Dasar ini, yang di dalamnya ada ketentuan peralihan pasal 2 itu, maka semua badan-badan pemerintahan dan peraturan-peraturan yang ada, termasuk ini dalamnya peraturan apapun, baik itu kita mengenal sebelum Indonesia merdeka itu kan ada 3 sumber peraturan yang sangat kuat berlaku. Yang pertama adalah peraturan-peraturan peninggalan pemerintahan Belanda, karena sudah 350 tahun menjajah kita. Kemudian ada peraturan hukum adat yang tumbuh, berkembang, dan bersumber dari kearifan lokal yang ada di masyarakat kita. Dan yang ketiga, peraturan yang bersumber pada hukum agama, khususnya agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang dominan ketika Indonesia merdeka. Nah, ketiga peraturan yang berlaku, diyakini, dan
menjadi pedoman masyarakat itu diakui oleh undang-undang melalui pernyataan yang termaktub di dalam pasal peralihan ini. Sehingga walaupun di dalam proses kemerdekaan kita itu tidak disertai dengan ketersediaan sumber hukum yang cukup, tetapi dengan kearifan yang termuat di dalam ketentuan peralihan pasal 2 ini, tidak ada kekosongan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Semua peraturan yang ada, itu kemudian ditetapkan langsung berlaku. Jadi semua badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku. Apa saja badan negara? Ya, badan negara yang ada misalkan saat itu mungkin berhubungan dengan pertahanan, mungkin ada tentara rakyat atau tentara nasional Indonesia, mungkin terkait dengan bank, mungkin terkait dengan lembaga-lembaga yang mengurusi komunikasi seperti Radio Republik Indonesia, terus kemudian mungkin TVRI, itu diberikan kekuatan hukum melalui pasal ketentuan ini, yang di dalam ketentuan pasal peralihan ini sebenarnya Wetboek van Staffrecht yang sekarang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sekali lagi kita ingat betul bahwa Wetboek van Staffrecht ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah dulu kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat pada masa pemerintahan Belanda dan dominan diadop dari sistem hukum Belanda. Ini pun karena ini waktu itu juga berlaku di dalam proses-proses peradilan di pengadilan-pengadilan kita. Ini oleh ketentuan hukum yang berlaku di dalam pasal 2 aturan peralihan ini kemudian dianggap sah sebagai undang-undang. Dan karena di dalam KUHP ini atau Wetboek van Staffrecht ini kemudian masih di dalamnya ada ketentuan delik pidana, khususnya delik pidana berkaitan dengan jabatan, ada kalau nggak salah sekitar 6 pasal yang nanti saya akan sebutkan, maka dengan sendirinya sebenarnya kalau kita berbicara soal sejarah penegakan dan sumber hukum pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, kita bisa menyebut bahwa bahkan sejak 1 hari setelah Indonesia merdeka, itu kita sudah punya dasar hukum penegakan tindakan korupsi agar diatur di dalam sumber hukum perundangan kita. Kita sudah punya sumber hukum perundangan kita 1 hari setelah kita proklamasi, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena implikasi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya ada pasal 2, ada ketentuan peralihan pasal 2 yang menyatakan bahwa semua badan hukum negara dan ketentuan-ketentuan hukum yang masih berlaku itu dinyatakan langsung berlaku sampai adanya yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga inilah saya kira saudara, satu titik poin yang sangat krusial untuk memahami peta penanggulangan korupsi pada negara kita, negara kesatuan Indonesia. Jadi sejak Indonesia merdeka pun dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar itu, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada ketentuan peralihan ayat 2
yang menyatakan bahwa semua badan dan ketentuan hukum yang masih ada dinyatakan langsung berlaku sebelum adanya pergantian menurut Undang-Undang Dasar. Ini saya kira perlu menjadi sebuah pemahaman dasar bagi semua yuris-yuris muda. Bahkan ini tidak hanya berlaku di dalam pemahaman tindak pidana korupsi. Ini juga berlaku di dalam proses penegakan hukum yang lain. Karena kita tahu KUHP dan KUH Perdata itu semuanya produk Belanda. Yang itu proses masuknya itu pintu pertamanya adalah ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sehingga Indonesia kemudian memiliki ketentuan-ketentuan hukum, memiliki aturan-aturan yang dengan aturan-aturan itu maka kita bisa melakukan penegakan hukum. Termasuk di dalam ini, karena di dalam KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, ada delik-delik jabatan, ada pengaturan-pengaturan tidak pidana yang berhubungan dengan jabatan di dalam buku 2, maka itu berarti sejak Indonesia merdeka, sehari setelahnya kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur proses pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu entry point yang pertama. Jadi kalau nanti teman-teman berpikir sejarahnya gimana, awal masuknya gimana, maka narasi pertamanya itu. Dan ini biasanya sering keluar di dalam di dalam ujian-ujian baik UTS maupun UAS. Ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, kita menyadari pasca kemerdekaan itu situasi negara dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Tekanan-tekanan dari internal maupun dari eksternal itu datang silih berganti. Tekanan-tekanan dari internal, misalkan adanya kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan politik yang berbeda. Kita tahu bagaimana narasi Piagam Jakarta misalnya, yang walaupun kemudian pada akhirnya itu ada proses pemahaman sehingga menjadi seperti sekarang, tetapi riak dan dinamikanya kita paham itu menggambarkan betapa ada tarik-menarik yang sangat kuat di dalam proses penataan sistem kemerdekaan kita. Dan itu terbawa sampai kemudian kita tahu bagaimana kelompok-kelompok politik yang kalau kita baca runutannya bisa terbaca sampai sekarang. Misalkan ada kelompok-kelompok hijau yang diwakili oleh misalkan ada Nahdlatul Ulama dan Masumi lebih populernya. Pun juga kemudian ada kelompok-kelompok merah misalkan. Ada kawan-kawan komunis dengan Partai Komunis Indonesianya yang selalu membuat dinamika yang luar biasa, termasuk membuat langkah-langkah untuk bisa menguasai negeri ini. Kemudian ada kelompok partai-partai yang memiliki kecenderungan yang lain. Nah, inilah tarik-menarik yang selalu terjadi, termasuk ada kalau kita baca misalkan selain ada PKI, ada NU, ada Masyumi, ada PNI, Partai Nasionalis yang namanya saja sudah nasionalis, yang menggambarkan kekuatan-kekuatan itu. Dan
itu sampai pemilu tahun 1955, pemilu pertama, kekuatan-kekuatan itu terjaga. Kita baca misalkan bagaimana irisan-irisan kekuatan merah, hijau, dan anggap saja kuning dia, yang nasionalis itu terjaga. Dan irisan-irisan itulah yang kemudian hingga hari ini itu menjadi arus besar ketika kemudian banyak ahli itu memetakan peta kekuatan politik di Indonesia. Nah, kembali pada sistem sumber hukum penegakan pemilu, penegakan korupsi di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, dengan undang-undang pidana itu, KUHP itu, kita memahami memang sudah ada aturan. Tetapi tarik-menarik sistem kekuatan politik ditambah dengan adanya niatan untuk bisa mengendalikan negara ini melalui kekuatan-kekuatan politik mereka, ini juga menimbulkan kasak-kusuk kekuasaan yang luar biasa, yang di dalamnya memunculkan perilaku-perilaku korupsi di banyak titik. Nah, pada kenyataannya perilaku-perilaku korupsi ini kemudian tidak cukup dengan apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara langsung kemudian berlaku sebagai sumber hukum sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar tadi, itu hanya memuat soal delik-delik jabatan. Jadi hanya meneropong, hanya memfokuskan diri pada perilaku-perilaku pejabat. Padahal di dalam kesenyataannya perilaku-perilaku tindak pidana korupsi ini kemudian menyebar. Tidak hanya dilakukan oleh pejabat, tetapi juga kemudian dilakukan oleh pihak-pihak swasta sekalipun. Kalau kita mau runut keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, khususnya yang terkait dengan delik jabatan itu ada di dalam pasal 415 itu KUHP, itu pengaturan tindak pidana yang berurutan dengan penggelapan oleh pejabat, penggelapan itu pun oleh pejabat ya. Terus kemudian 416 itu KUHP ini pemalsuan buku oleh pejabat. Mengapa pemalsuan buku? Apa maksudnya? Ya pada saat itu banyak sekali pemalsuan, terutama buku-buku yang ada hubungannya dengan hak kepemilikan. Apa maksudnya? Dulu itu, saudara sekalian, penulisan buku-buku kepemilikan tanah itu cukup di letter C, yang itu pusatnya hanya di kantor desa. Jadi desa itu punya sebuah peta desa yang kemudian menulis pembagian-pembagian wilayahnya. Di peta desa itulah kemudian tertulis dengan rigid, ini tanah ini miliknya siapa, kemudian dibagi berapa, terus ini turunannya kepada siapa, terus pengganti pemiliknya siapa, itu tertulis dengan rigid di dalam letter C itu. Nah, cuman ternyata ini kan di banyak desa disalahgunakan, terutama oleh orang-orang yang bisa memiliki akses terhadap desa itu. Siapa yang memiliki akses ya rata-rata orang-orang ya biasanya sih antara Pak Lurah dan Pak Carik gitu kan. Dan itu berkembang. Itu dalam skala desa, belum kemudian berkembang pada skala-skala yang lain. Nah, sehingga saudara sekalian, itu masuk itu. Terus kemudian penerimaan suap, ini masih terkait dengan jabatan juga. Jadi barang siapa pejabat yang menerima suap, kalimatnya selalu ada pejabatnya. Termasuk pasal 423, 425, 435 tentang KUHP itu tentang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah. Yang itu masih ada hubungannya terkait dengan posisi kepejabatan. Artinya apa? Artinya pengaturan yang dilakukan di dalam KUHP
yang itu merupakan sebuah potret hukum yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, itu sudah tidak mampu menampung pengaturan perilaku tindak pidana korupsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga kemudian fungsi modus operandi yang tidak terkendali itu memunculkan pengaturan soal korupsi ini di luar kitab undang-undang hukum pidana. Dan inilah saya kira salah satu benih awal munculnya kalau kita sekarang sebut dengan tindak pidana khusus itu. Perbuatan-perbuatan tindak pidana khusus itu, tindak pidana yang tidak cukup hanya diatur melalui undang-undang, melalui kitab undang-undang hukum pidana, itu tindak pidana khusus. Dan pertama kalinya itu yang mengatur adalah yang diatur adalah tindak pidana korupsi. Mohon maaf ya, ini izin ya, ada azan, kita skors barang 3 sampai 5 menit.
Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi runutannya Indonesia merdeka, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada ketentuan peralihan pasal 2 yang menyebutkan semua badan dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dinyatakan langsung berlaku sejak keputusan undang-undang itu, sejak undang-undang dasar ditetapkan, sebelum ada ketentuan perundang-undangan yang baru yang diatur sesuai dengan undang-undang dasar. Sehingga inilah pintu awal pengaturan tindak pidana korupsi sejak Indonesia merdeka. Hanya saja ini kemudian terus berproses, prosesnya terus dinamis, dan tetapi kemudian mengalami masa perkembangan yang sangat dinamis. Karena apa? Karena di dalam ketentuan ketentuan peralihan ayat 2 pasal 2 itu mengesahkan berlakunya undang-undang yang sebelumnya berlaku, termasuk di dalamnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah ada pengaturan soal korupsi. Cuman memang pengaturannya masih sebatas delik-delik jabatan. Artinya ketentuan-ketentuan pidana yang berhubungan dengan jabatan. Padahal dalam realitasnya muncul banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, tindak pidana korupsi yang itu muncul tidak hanya oleh para pejabat-pejabat negara. Ada bahkan pada tingkatan pejabat-pejabat yang levelnya itu swasta dan lain sebagainya. Nah, inilah saya kira kawan-kawan pintu yang kedua yang kemudian menimbulkan dorongan untuk melakukan pengaturan terkait dengan tindak pidana korupsi itu di luar KUHP yang ada. Mengapa begitu? Karena KUHP dipandang sudah tidak cukup untuk menjawab dinamika perkembangan tindak pidana yang kemudian terjadi. Dan inilah saya kira kawan-kawan seperti yang saya sampaikan, sebuah gambaran terbaru pada masa itu yang menggambarkan terjadinya apa yang kita sebut dengan tindak pidana khusus, tindak pidana yang tidak cukup hanya diatur dengan delik-delik pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan karena itulah maka perkembangan selanjutnya, saudara sekalian, pada tahun 1957, ini berarti 12 tahun setelah Indonesia merdeka, berdasarkan undang-undang kedaruratan yang dimiliki Indonesia, maka Presiden sebagai penguasa militer pada saat itu mengeluarkan peraturan penguasa militer. Jadi ini juga menjadi sebuah catatan menarik di dalam tindak pidana korupsi kita. Karena apa? Karena di dalam sejarah Republik Indonesia ada ketentuan penguasa militer yang mengatur hak-hak sipil yang itu terjadi di dalam masa kedaruratan militer. Jadi Indonesia ini karena seperti tadi saya sampaikan, kondisinya pasca kemerdekaan muncul banyak kedaruratan, tekanan-tekanan dari dalam
pemerintahan sangat kuat, tarik-menarik kekuatan politik sangat kuat, intervensi dari luar juga tidak kalah hebatnya. Saudara mungkin masih ingat, kita punya peristiwa agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Bayangkan kita punya momentum di mana sekutu itu ya para penjajah-penjajah dari Eropa sana, itu kemudian masuk mengintervensi kemerdekaan kita. Kalau tadi di dalam ilmu negara saya sampaikan bahwa unsur-unsur kemerdekaan itu ada 4. Pertama adanya wilayah, yang kemudian adanya rakyat, dan yang ketiga adanya pemerintahan, yang keempat adanya pengakuan internasional. Nah, pengakuan internasional ini yang tidak mudah, termasuk yang dialami Indonesia pada masa itu. Mengapa? Karena pada saat itu mayoritas negara-negara penjajah yang disebut dengan sekutu itu atau apapun namanya, termasuk di dalamnya itu adalah Belanda, tentu menginginkan kekuasaan-kekuasaan mereka di dalam mengendalikan daerah-daerah jajahan ini tetap bertahan. Sehingga ketika kemudian masa tahun 1945 itu pertarungan Perang Dunia Kedua itu, dan kemudian di situ Jepang jatuh kalah dari sekutu, maka kemudian sekutu itu kemudian tentu pengen mengembalikan lagi kuasaannya, dan karena itu mereka masuk lagi, terkenal pula dengan perang 10 November 1945 itu. Jadi sudah mendeklarasikan merdeka, penjajah itu masuk lagi. Dan masuknya itu diboncengi oleh Jepang, pengennya berkuasa. Untuk kemudian Allah menuntun para pemimpin-pemimpin kita, para pejuang-pejuang kita, sehingga kemudian melakukan sebuah kontraksi, muncul perlawanan 10 November di Surabaya itu. Salah satunya. Sehingga kemudian Indonesia tetap terjaga kemerdekaannya. Nah, kembali pada undang-undang pengaturan korupsi di luar KUHP. Jadi setelah Indonesia begitu pelik dan begitu dinamis macam-macam, tindak pidana korupsi kemudian menyebar ke hampir semua wilayah, ke semua titik, ke semua negara merasa kesulitan. Sehingga kemudian negara menetapkan kondisi darurat, dan dalam kedaruratan itu peraturan penguasa militer yang sebenarnya tetap dikendalikan oleh Pak Karno sebagai presiden, karena presiden itu kan menurut undang-undang dasarnya kan juga sekaligus sebagai panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, sehingga dengan kekuasaannya sebagai penguasa militer, maka mengeluarkan peraturan penguasa militer nomor PRT PM strip 06 tahun 1957 yang berisi tentang pemberantasan korupsi. Nah, ini juga kemudian dilanjutkan dengan sebuah penegasan peraturan penguasa perang pusat Angkatan Darat nomor PRT Perpu 013 tahun 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan pidana korupsi. Nah, mengapa dua ketentuan ini, saudara sekalian, ini menjadi salah satu ketentuan penting di dalam struktur pemberantasan korupsi di Indonesia? Karena di dalam ketentuan-ketentuan peraturan penguasa militer itu muncul narasi-narasi yang sangat tegas tentang tindak-tindak pidana korupsi yang diatur, termasuk di dalamnya adalah pelibatan orang-orang di luar pejabat. Nah, karena itulah maka dua ketentuan ini menjadi dua ketentuan yang
sangat strategis yang kemudian diakui oleh ya memang kenyataannya demikian oleh negara kita bahwa inilah dua ketentuan yang sangat penting sebagai pijakan setelah kita punya KUHP yang telah ditetapkan. Dan setelah tahun 58 ketentuan 7 ditentaskan, pada tahun 1960 maka dibuatlah undang-undang baru. Undang-undang pertama tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960. Hal menarik yang bisa saya ceritakan adalah bahwa narasi-narasi yang muncul di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 60 itu adalah narasi-narasi yang mengadop dari narasi-narasi besar yang telah ada di dalam Peraturan Penguasa Militer nomor 0657 itu. Sama terkait dengan acaranya itu kemudian mengadop Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat nomor PRT Perpu 01358. Jadi tetap kita harus mengapresiasi bahwa peraturan penguasa militer dan penguasa perang pusat angkatan darat itu sebagai sebuah pijakan dasar dari norma-norma yang dibangun terkait dengan tindak pidana korupsi, pencegahan tindak pidana korupsi. Dan norma-norma itulah kemudian yang dimasukkan di dalam Undang-Undang nomor 24 PRP garis miring 1960 tentang keputusan dan keputusan Presiden nomor 228 tahun 67 tentang tindak pidana korupsi. Jadi narasi-narasinya mengadop dari sana sehingga kemudian turunnya di sana. Dan itu pun belum cukup, saudara sekalian. Perkembangan dinamika korupsi terus berlangsung, peran-peran swasta dalam pembangunan, terutama ini kan ada juga masa transisi dari kepemimpinan pemerintah Orde Lama, Pak Karno, ke pemerintahan Orde Baru, Pak Harto, maka proses tindakan ini juga terus berlangsung, tindak pidana korupsi. Sehingga kemudian pada tahun 71 itu dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan inilah saya kira salah satu karya di masa kepemimpinan Orde Baru terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi yang kita punya. Dan pada saat itu selain kemudian menguatkan lagi urutan-urutan tadi dari penguasa militer, Undang-Undang 24 tahun 60, kemudian dikuatkan lagi dengan hal-hal terbaru terkait dengan tindak pidana terbaru yang ada di tahun 71, itu kemudian muncul undang-undang. Dan itu kemudian undang-undang itu bertahan, saudara sekalian, sebagai pengawasan dan produk perundangan untuk mengantisipasi tindak pidana pemilu. Hanya saja kemudian muncul gelombang reformasi. Gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 98 itu salah satu asal muasalnya adalah terjadinya tindak pidana korupsi yang begitu menggurita, atau kalau kata bahasa teman-teman gerakan 98. Dan karena itu 6 tuntutan reformasi itu salah satunya adalah penghentian KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sebagai sebuah jawaban atas gerakan itu, maka semua kepentingan-kepentingan di korupsi itu kemudian didengar, diagregasi, dan dari agregasi itu kemudian disusun oleh tim ahli yang terbaik di Indonesia, ahli-ahli pidana yang terbaik, maka muncullah kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini alhamdulillah terus berlangsung, baru kemudian 11 tahun kemudian, ya 11 tahun atau 12 tahun kemudian, 2001. Maka undang-undang ini kemudian ada perubahan, ya diantaranya adalah penguatan terkait dengan perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi,
dan itu adalah salah satu pintu lahirnya komisi itu, walaupun kemudian ada undang-undang khusus tentang undang-undang KPK, tetapi setidaknya itulah narasi besar pengaturan produk perundang-undangan di negara kita, narasinya sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Dan hari ini dengan segala kurang dan lebihnya, setidaknya inilah alat-alat perundang-undangan yang dipakai, yang dipergunakan untuk mengawal Republik ini, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai dinamika yang ada, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang kita ketahui selama ini. Inilah saudara sekalian paparan terkait dengan ini apa. Nah, kalau pelengkap tipikornya saya kira semua selain artinya ini hanya menjelaskan selain undang-undangnya itu, maka kemudian kan ada turunannya agar undang-undang itu bisa efektif berjalan, ada peraturan pemerintah dan ada keputusan presidennya. Dan ini kemudian mengatur soal itu, termasuk di dalamnya adanya Kepres 59 2004 tentang pengadilan tindak pidana korupsi khusus yang ada di Jakarta Pusat itu. Nah, kemudian juga ada perlu teman-teman tahu, korupsi kan kemarin sudah saya jelaskan menjadi kegelisahan internasional, sehingga kemudian PBB itu melalui sebuah konvensi namanya konvensi UNCAC kalau nggak salah, United Nations Convention Against Corruption itu UNCAC di Meksiko kalau saya tidak salah tahun 2003 itu membuat keputusan bersama, dan keputusan itu kemudian disahkan menjadi undang-undang. Jadi dari keputusan itu disahkan, itu namanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi itu sebagai sebuah spirit kebersamaan internasional untuk memerangi korupsi sebagai tindak pidana yang mengganggu stabilitas internasional. Nah ini saya kira tadi sudah cerita mengapa kok kemudian peraturan darurat militer, karena masih banyak tindak korupsi yang tidak bisa tertangani, maka kemudian tindak pidana militer penguasa militer membuat ketentuan. Ya asalnya ini sebagaimana dicantumkan di sana disebutkan bahwa berhubung tidak adanya berbagai cara dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi, perlu negara menetapkan suatu tata kerja. Tata kerjanya diatur dengan dua ketentuan tadi. Ya. Ini saya kira sama penjelasan saya. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 60 itu merupakan penegasan dari peraturan penguasa militer yang tadi saya sebutkan dua tadi. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan korupsi adalah pengembangan Undang-Undang tahun 2004 tahun Nomor 24 tahun 60 tadi. Terus yang terakhir ini adalah lompatan penanganan korupsi imbas gerakan reformasi 98 disempurnakan dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Undang-Undang Nomor 31 98 tentang pemberantasan. Jadi runutan-runutannya itu bisa dibaca teman-teman sekalian. Undang-undang yang ada sekarang ini adalah bagian dari penyempurnaan Undang-Undang 3 Nomor 71 yang itu muncul karena gerakan reformasi. Nah, Undang-Undang 3 ini adalah pengembangan dari Undang-Undang 24 tahun 60, karena Undang-Undang 24 60 ini juga belum mampu menjawab, memenuhi semua tantangan-tantangan di lapangan, walaupun ini adalah sebuah pengembangan dari Undang-Undang Kedaruratan yang Indonesia punya. Sehingga itu narasi yang muncul. Saya kira itu sebagai penjelasan kawan-kawan sekalian, ini untuk materi yang besok. Setidaknya yang saya sampaikan materi malam ini itu, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau ada. Ini tinggal 3 orang ya? 4 orang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tetap semangat. Ya wes, enggak ada yang ditanyakan?
Sepenting didengarkan, kelemun-kelemun gitu kan. Nanti kalau kurang nanti lihat di YouTube-nya. Oke. Sudah? Saya kira kalau memang ada yang ditanyakan, teman-teman saya paham lah kelelahan teman-teman sekalian. Ini masih ada satu mata kuliah yang harus teman-teman ikuti juga. Saya cukupkan sekian kalau gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya kalau tidak ada yang tanya saya cukupkan sekian. Matur nuwun, selamat berproses, tetap semangat, satu mantan tarik nafas. Kalau lelah ngopi dulu, masih ada beberapa menit, biar nanti mata kuliah baru. Siapa yang ngajar? Bu Yusi, Pak. Oh, ya wes. Oke, ya wes, tetap Bu semangat. Yusi itu FH atau UMS, Pak? WMS. Dosen FH. WMS ya. Ya wes, terima kasih ya teman-teman sekalian. Mbak Komala, Mas Ibnu, dan Mas Budi, tetap semangat. Saya cukup. Pak Maria, Pak. Oke. Oh iya.